Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, baik itu nikmat kesehatan, nikmat iman, terlebih lagi nikmat iman dan Islam. Dan tidak lupa pula kita kirimkan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia mengikutinya hingga hari kiamat. Para jemaah sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada hadis yang patut kita renungkan pada kesempatan hari ini, yaitu mengenai mereka yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama adalah al-imam adil, pemimpin yang adil. Yang pertama yang akan mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil. Pemimpin ini bersikap adil dalam hal amanat, ia benar-benar mengembannya dengan baik, tidak melampaui batas dan tidak meremehkan. Keadilannya tidak beralih pada harta dan tidak beralih pada kesenangan dunia. Itulah pemimpin yang akan mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan yang kedua adalah wasyabun nasya fi ibadatillah, yaitu pemuda yang sungguh dewasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut pemuda? Karena pemuda asalnya nafsunya begitu tinggi pada dunia dan kebanyakan itu lalai dari akhirat. Kalau ada pemuda yang rajin berjemaah di masjid, rajin menghadiri sholat subuh, akhlaknya pun bagus kepada orang tuanya, ialah pemuda jadi harapan akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Pemuda seperti itu sangat jarang kita temui saat ini, karena kebanyakan pemuda itu lalai. Di antara mereka lebih senang bersenang-senang dan berfoya-foya. Ada kesempatan untuk bermain game atau aktivitas yang tidak bermanfaat lainnya. Mereka melakukan hal-hal yang sia-sia dan masih banyak lagi. Untuk saat ini jarang sekali kita lihat pemuda yang sadar untuk mau ke masjid, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasukkan pemuda yang rajin beribadah dalam golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga adalah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu seorang yang hatinya tergantung di masjid. Yang dimaksud di sini adalah laki-laki, karena wanita lebih layak tempatnya di rumah. Sampai pun untuk sholat 5 waktu, wanita lebih utama mengerjakannya di dalam rumah dan pahalanya lebih besar. Sedangkan laki-laki sholatnya yaitu di masjid. Laki-laki yang hatinya terkait dengan masjid adalah yang biasa menunggu sholat setelah sholat. Misalnya, ia menunggu waktu antara maghrib dan isya dalam berada dalam majelis ilmu dengan mendengarkan kajian Quran atau hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa juga pengertian orang yang hatinya terkait dengan masjid adalah mereka yang selalu mengingat sholat berjamaah walau dalam keadaan supervidu. Contohnya seperti sopir kendaraan ketika mendengar suara azan segera memanggilkan kendaraannya untuk mengerjakan sholat. Contoh-contoh seperti itulah mereka yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Kemudian yang keempat adalah wa rajulun tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa
semua tersebut dibangun atas iman sampai kematian. Kemudian yang kelima adalah warajulun da'at imra'atan zata mansibin wa jamal faqala inni akhafullah, yaitu seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, dan ia berkata, sesungguhnya aku benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita, mengingatkan kepada kita tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang digoda dengan permaisuri raja Mesir. Kalau tidak dengan pertolongan Allah dan perlindungan Allah, maka tentu Nabi Yusuf bisa terjerumus dalam hal tersebut. Maka kita bisa selamat dari maksiat hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Kemudian golongan yang keenam yang akan